Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ma'had Manarul Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan nikmatnya dan rahmatnya masih mengizinkan kita untuk melanjutkan pelajaran seputar tajwid. Kemudian salawat beserta salam selalu disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pemirsa Ma'had Manarul Quran rahimakumullah. Pada pertemuan ini insya Allah kita sudah masuk ke pembahasan dan bersama kita sudah ada papan tulis untuk mempermudah kita menjelaskan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, terutama pada kalimat wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Maknanya adalah kitab ini, syair, bait-bait syair ini diperuntukkan kepada yang ingin mempelajari tentang nun, tanwin dan mudud. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni maksudnya adalah nun sukun, tanwin maksudnya adalah tanwin yakni an, in, un, dan mududi. Mududi maksudnya adalah mad. Jadi bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Fin nuni wat tanwini dan mad. Hukum-hukum mad. Jadi ada 3. Jadi ada 3 yang ditekankan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yakni nun, tanwin dan mad. Maka yang akan terus kita fokuskan, yang kita pelajari sampai selesai pada kitab ini adalah seputar 3 ini saja. Dan untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke nun dan tanwin. Sebelumnya mari kita bacakan bait-baitnya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, babu ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Lin nuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwadul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Baik, mari kita bahas satu persatu. Di sana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, babu ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Bab hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian Syekh menyebutkan lin nuni intaskun walit tanwini. Nun sukun dan tanwin, untuk nun sukun dan tanwin arba'u ahkamin. Bila ia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28, lin nuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin. Nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28, arba'u ahkamin, maka akan ada 4 hukum yang terjadi. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri.
Pemirsa Ma'had Manarul Quran rahimakumullah, telah kita ketahui awalnya adalah nun sukun dan tanwin. Bila bertemu setelahnya huruf hijaiyah yang semua itu, yang jumlahnya 28, timbullah dari sana arba'u ahkamin, 4 hukum. Apa 4 hukum itu? 4 hukum itu adalah yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Ya. Ada 4 hukum yang akan terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Ya. Ada 4, saya ulangi. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dan kita lebih persempit lagi. Di sini yang akan kita fokuskan adalah yang pertama, yaitu izhar. Ini yang akan kita bahas mula-mula dulu, sebelum nanti akan kita lanjutkan ke yang kedua, tiga, dan keempat. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Fal awwalul izharu, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, hukum yang pertama adalah izhar. Ini ya, izhar yang sudah kita tulis. Judulnya adalah izhar qabla ahrufi, apabila bertemu dengan huruf-huruf lil halqi, tenggorokan. Apabila bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, maksudnya adalah huruf yang makhrajnya keluar atau muncul atau bersumber dari tenggorokan. Maka di sini kita sebutkan hukum yang pertama adalah izhar halqi. Ya. Hukum yang pertama adalah izhar halqi. Kemudian berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, sittin rutibat fal ta'rifi. Sittin, ada 6 ya. Jadi huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang makhrajnya keluarnya dari tenggorokan, ada 6 huruf. Rutibat, yang tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Ya. Apa makna izhar? Ya, di sini izhar definisinya adalah jelas atau terang. Ya. Izhar artinya adalah jelas dan terang. Adapun maksudnya adalah, maksud dari izhar adalah membaca huruf nun sukun secara jelas dari makhrajnya tanpa tambahan dengung. Ya, sekali lagi, maksud dari izhar adalah, definisi secara istilah adalah membaca huruf nun sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah atau dengung. Izhar. Kemudian apa arti halq? Halq ini artinya tenggorokan. Adapun secara maksud adalah, secara istilah maksudnya adalah huruf-huruf yang bersumber dari tenggorokan. Nah, apa saja itu huruf-hurufnya yang harus kita ketahui? Tadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sudah menyebutkan bahwasanya huruf-huruf halq atau huruf-huruf tenggorokan itu ada sittin, 6. Sittin rutibat, 6 yang tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Kita masuk ke bahasan selanjutnya. Syekh melanjutkan, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, di sini sudah disebutkan 6 huruf yang tersusun ya. Yaitu yang pertama adalah hamzun, hamzah,
ya. Yang kedua, ha, huruf ha, ya. Ain, huruf ain. Ha, huruf ha. Muhmalatani. Muhmalatani maksudnya adalah yang tidak bertitik. Jadi ain, ha yang tidak ada titiknya. Karena selanjutnya yang kelima, yang keenam itu ada titiknya ya. Ghainun, kha'u. Ghain dan kha. Ya. Ada 6 huruf. Huruf halq, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Berarti kita mendapatkan pengetahuan bahwasanya nun sukun atau tanwin ya, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf ini yang 6, maka nun atau tanwinnya dibaca dengan jelas atau izhar. Dan karena huruf-huruf ini berasal dari tenggorokan atau bahasa Arabnya adalah halq, maka kita namakan dengan izhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas yang bertemu setelahnya dengan huruf-huruf halq, huruf tenggorokan. Biar lebih jelas, mari kita masuk ke contoh-contoh di masing-masing huruf ini. Contoh ayatnya adalah bunyinya in huwa illa 'abdun an'amna, ya. Tulis di sini. Contohnya in huwa illa 'abdun an'amna, ya. In huwa illa 'abdun an'amna. Perhatikan di sini kita baca sekali lagi in huwa illa 'abdun an'amna. Nah, di sini kita berfokus, kita perhatikan di nun sukun dan tanwin saja ya. Dari sebanyak kata ini, fokuskan perhatian kita ke nun sukun dan tanwin saja. Kita lihat apa saja yang ada di sana. Ini yang pertama, 1. Lagi abdun, ya. 2. Kemudian an, 3. Ada 3 ya. Nun sukun dan tanwinnya di sini ada 3. 1 in, abdun, dan an. Nah, setelah itu kita lihat setelahnya, setelah huruf tadi ya. Setelah nun sukun atau tanwin tadi apa? Ya. Ini kita lihat in huwa. Nah, ini dapat yang pertama. In huwa. Nah, berarti di sini masuknya ya. In huwa. Nah, ini sesuai kaidah izhar halqi. Izhar bermakna jelas, membaca nun sukun atau tanwin secara jelas dari makhrajnya tanpa tambahan dengung ya. Dibaca in huwa ya. Nunnya dikeluarkan secara jelas dari makhrajnya dan tidak boleh menambah dengung. Menambah dengung contohnya in huwa, lebih, dengungnya berlebih seperti kadar yang aslinya. Adapun yang seharusnya adalah ambil secukupnya. In sebagai dia makhrajnya itu. In huwa, bukan in huwa. Itu artinya dengungnya berlebih dan ini salah. Itu contoh yang pertama. In huwa. Salah, tapi in huwa dibaca jelas sesuai makhrajnya dan tanpa tambahan dengung.
Dan kita lanjut yang kedua. Abdun an sini ya. Abdun an. Sini ada dua sebenarnya. Abdun dan an ya. Berarti ini masuk ke hamzah. Hamzah. Sini. In huwa. Kemudian abdun an ya. Nah, di sini berarti yang kita ambil adalah tanwin ya, bukan nun sukun. Abdun, bunyi dun di sini, dun bertemu dengan hamzah ya. Nih, hamzah. Sama sesuai kaidah, dibaca jelas sesuai makhrajnya dan tanpa tambahan dengung. Abdun an, abdun an, abdun an. Kalau kita baca lengkap, abdun an'amna ya. Tidak boleh dibaca abdun an, salah. Itu melebihi gunnah. Tidak termasuk kategori izhar, karena izhar dibaca jelas. Kita masuk yang ketiga, ada an'amna sini ya. Berarti ini setelah nun sukun ada ain ya. Setelah nun sukun tadi ada ain di sini. Berarti ini masuk ke contoh ain ya. Ini ain. An'amna. Jadi dalam satu kata kalimat ini kita dapat 3 huruf contohnya. An'amna. Nah, perhatikan di nun sukun dan huruf setelahnya saja ya, karena ini pelajaran kita. Nun sukun setelahnya ada ain. Sesuai kaidah dibaca jelas. An'am, an'am ya. Siratal ladzina an'am, an'am, an'am. Dibaca jelas sesuai makhrajnya tanpa tambahan dengung. Kalau kita baca seperti an'a, salah ya. Tapi harus sesuai kadarnya saja. An'a siratal ladzina an'am. An tidak boleh dibaca an. Itu kita dapat 3 huruf contohnya. Kemudian ada 3 lagi yang ha. Contohnya adalah misalnya alimun hakim ya. Alimun hakim. Nih. Perhatikan di tanwin dan huruf setelahnya. Di sini tanwinnya ada di huruf mim dan huruf setelahnya ada huruf ha ya. Sesuai kaidah dibaca jelas sesuai makhrajnya tanpa tambahan dengung. Alimun hakim, bukan dibaca alimun hakim, salah. Kemudian contoh yang huruf kelima ada gha. Kita ambil contoh fasayunghiduna. 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 Ini jika kurang jelas nanti kita tampilkan di layar saja teksnya. Kalau misalnya ini kurang jelas. Fasayunghiduna. Perhatikan di nun sukun dan tanwinnya. Kalau tidak nun sukun berarti tanwin ya. Di sini ada nun sukun. Bertemu dengan setelahnya ada ghain. Dibaca jelas sesuai makhraj tanpa tambahan dengung. Fasayunghiduna ya. Fasayunghiduna. Bukan fasayunghidu, salah. Ya. Kemudian yang terakhir ada contoh huruf kha. Kita ambil contoh kata man khoshiya. Man khoshiya. Ya, perhatikan nun sukunnya dan setelahnya apa? Ada huruf kha. Man khoshiya.
Ya, di sana nun sukun bertemu kha dibaca izhar jelas. Man khasyiya, tidak boleh dibaca man kha, salah. Ya. Demikian contoh-contohnya. Baik pemirsa Ma'had Manarul Quran rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita ulas lagi dari awal, kita simpulkan pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini adalah nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 ya. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya, kemudian yang akan kita bahas adalah yang pertama dulu, yaitu izhar. Izhar juga dispesifikkan lagi, yaitu apabila dia bertemu dengan huruf-huruf halq, huruf-huruf tenggorokan. Makanya disebut dengan halqi, karena halq itu artinya tenggorokan. Izhar, dan jadilah dia izhar halqi. Apa saja itu huruf-huruf tenggorokan? Ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Huruf izhar halqi ada 6. Adapun cara membacanya, dibaca jelas nun dan tanwinnya sesuai makhraj tanpa menambah dengung ya. Contohnya yang hamzah, abdun an, atau contoh lain man amana, man amana. Kemudian ha, in huwa, ain, an'amna, an'amta alaihim. Kemudian yang ha, alimun hakim, alimun hakim. Yang kelima huruf ghain, fasayunghiduna, fasayunghiduna. Dan yang kha, yang huruf ke-6, man khasyiya, ya. Jadi cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga dimudahkan dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa dipraktekkan dalam baca Al-Qur'an sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.